Bab 201 kata-kata yang ditegakkan secara ketat dan hukum domain. Nama, sistem fusi saya, menggabungkan 1000 ayam di awal penulis, Snow Over atau Sun Hills. Plus mematikan mengatur ulang, Nightingale tampak sedang bermimpi. Dalam mimpinya, ia berhasil membalaskan dendam orang tuanya dengan memenggal kepala serigala langit pemakan bulan. Au, Nightingale membuka matanya pelan-pelan sambil mengerang, seluruh tubuhnya kesakitan. Ia mendapati dirinya dalam pelukan Watson. Serigala langit pemakan bulan hanya memiliki 2/3 tubuhnya yang tersisa, dan darahnya yang berwarna merah cerah berceceran di seluruh langit. Itu bukan mimpi. Nightingale berkedip, menahan napas, dan merenungkan apa yang baru saja terjadi. Ia gagal menyergap serigala langit pemakan bulan. Sebaliknya, serigala itu telah menjentikkannya dengan kukunya sebelum mengangkatnya ke udara. Watsonlah yang menyelamatkannya. Apakah Watson membunuh serigala langit pemakan bulan? Kemudian, ia mendengar suara Watson yang khawatir. Nona Nightingale, apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja, terima kasih. Nightingale menatap serigala langit pemakan bulan yang sudah mati lagi, ia merasa hangat saat berbaring di lengan kecil Watson. Ia tampak sedikit kecewa. Keterkejutannya atas terbunuhnya serigala langit pemakan bulan sangat terasa. Dia tidak senang, jika dia membunuh serigala langit pemakan bulan, orang tuanya tidak akan hidup kembali. Lebih jauh lagi, Watson adalah orang yang membunuh serigala itu, jadi dia tidak mendapatkan balas dendamnya. Tubuh serigala langit pemakan bulan, yang kepala dan sepertiga tubuhnya telah dimakan, jatuh ke gunung salju tulang naga, menyebabkan kepingan salju berjatuhan. Binatang ajaib lainnya terhenti, dan mereka tampak takut. Pemimpinmu sudah mati, sekarang giliranmu. Watson turun dari langit dengan Nightingale di tangannya. Dia meletakkannya di tanah, melangkah maju, dan mengaktifkan binatang dosa besar keduanya. Dia telah berubah menjadi Beelzebub, binatang kerakusan, saat kabut hitam mengelilingi tubuhnya. Mulut yang tak terhitung jumlahnya meneteskan air liur dan bergerak ke segala arah di atas tubuhnya yang besar, yang berbentuk kambing hitam. Mulut-mulut itu terus-menerus mengerang karena lapar. Gul, gul, gul. Semua binatang ajaib yang mendengar suara itu ketakutan, dan mereka melarikan diri. Serigala langit pemakan bulan telah dilahap bulat-bulat, dan pemandangan mengerikan itu telah membayangi hati mereka. Namun, Watson tidak membuat semua binatang ajaib itu takut. Segerombolan binatang ajaib tingkat emas meraung dan menyerang Watson. Mereka adalah serigala padang es, elang badai, elang surgawi cakrawala, dan naga bumi cacat dengan 3 kepala dan 6 sayap. Binatang ajaib itu tertahan untuk mencapai Watson oleh cakar besar yang jatuh dari langit. Serigala langit pemakan bulan, yang kepala dan separuh tubuhnya telah ditelan oleh cakar itu, berdiri dengan gemetar. Cahaya dingin menyambar kukunya, dan binatang ajaib tingkat emas lainnya langsung berubah menjadi patung es. Mereka hancur dengan cepat, es putih keperakan mencair ke dalam tubuh serigala langit pemakan bulan yang hancur dan memungkinkannya memulihkan bagian-bagian tubuhnya yang hilang. Tubuh serigala langit pemakan bulan dikembalikan ke keadaan sebelumnya dalam hitungan detik. Ia bahkan menumbuhkan kepala baru. Ia menggoyangkan bulunya yang berlumuran darah dan melolong ke langit. Raung, binatang ajaib yang telah berhenti menyerang Watson karena intimidasinya termotivasi untuk menyerangnya lagi. Jutaan langkah binatang ajaib mengguncang seluruh pegunungan. Serigala langit pemakan bulan itu tidak mati. Watson tampak terkejut. Fakta bahwa ia masih hidup setelah kepalanya digigit membuatnya terkejut. Ia secara tidak sadar memeriksa data serigala langit pemakan bulan dan menemukan bahwa ia memiliki keterampilan baru yang disebut penyembuhan super. Hasilnya, tingkat generasi tubuhnya meningkat secara signifikan. Bahkan jika kepalanya terpenggal, ia tidak akan mati selama energinya diisi ulang dengan cepat. Sistem tidak mendeteksi kemampuan itu tadi. Apakah ia berevolusi setelah mati? Kesimpulan itu menggelitik rasa ingin tahu Watson, meskipun ia bermaksud untuk segera membunuh serigala langit pemakan bulan. Namun, kebutuhan yang paling mendesak saat itu adalah membunuh binatang ajaib yang dipimpin oleh serigala itu. Sistem, gabungkan mereka. Fusi diaktifkan. Selamat, Master, karena berhasil menggabungkan 500.000 binatang ajaib. Anda telah memperoleh tubuh tingkat platinum dari binatang ajaib yang menyatu. Setiap binatang ajaib berlari ke arah binatang kerakusan yang telah diubah Watson, seolah-olah ada dinding tak terlihat yang menghalangi mereka. Tubuh mereka meledak dan berubah menjadi aliran cahaya yang saling terkait.
Tidak ada satupun binatang ajaib yang dapat melewati Watson, mereka mati lebih cepat saat mereka menyerbu ke depan. Cahaya yang telah terjalin melahirkan binatang ajaib yang tampak aneh. Binatang ajaib itu panjangnya lebih dari 1000 meter, ia tampak seperti kelabang lemas yang tergeletak di tanah. Kedua sisinya ditutupi kepala, beberapa di antaranya adalah kepala burung, beberapa di antaranya adalah kepala binatang yang lebih besar. Namun, alih-alih fitur wajah, kepala-kepala itu memiliki sayap dan cakar. Ia juga memiliki bola mata, hidung, dan mulut yang tersebar di bagian belakang tubuhnya. Ia tampak aneh dan menjijikkan. Watson melihat serigala bulan perak menempel pada binatang ajaib itu. Ia memiliki 2 cakar burung sebagai mata dan 2 bola mata telanjang yang menggelinding di tengah cakarnya. Itu membuat semua orang di sana merasa tidak nyaman secara fisik. Karena ia telah menggabungkan begitu banyak jenis binatang, garis keturunan yang tak terhitung jumlahnya telah digabungkan. Itu membuat hal seperti monster itu sulit untuk berevolusi ke arah tertentu. Untungnya, ia tidak bersatu dengan binatang ajaib lainnya untuk menciptakan monster yang lebih tangguh. Kemampuan melahap, aktifkan. Saat suara Watson memudar, Beast of Gluttony membuka mulutnya dan menukik di depan kelabang raksasa yang seperti monster. Ia mulai melahap kepala monster itu, dan dalam waktu kurang dari 1 menit, ia telah benar-benar memakan monster sepanjang 1000 meter itu. Selama proses itu, tubuh Beast of Gluttony meregang seolah-olah mengembang. Aura tingkat platinum puncak turun dari ketinggian lebih dari 100 meter menjadi lebih dari 500 meter. Pada saat itu, Watson akhirnya berhasil maju ke tingkat platinum. Bentuk Great Sin Beast juga telah berkembang, ia telah berubah dari binatang ajaib tingkat platinum biasa menjadi monster tingkat platinum puncak. Dunia bergetar, elemen-elemen magis di udara telah merasuki tubuhnya dan melelehkan cangkangnya. Wujud aslinya akhirnya terungkap. Tubuhnya, yang tadinya lebih tinggi dari anak berusia 10 tahun, kini sedikit lebih tinggi. Wajah lembut Watson juga telah tumbuh dewasa, dan ada simbol yang tampak seperti bola mata tanpa pupil di dahinya. Itu adalah simbol sumber sihir elemen kacau. Sumber itu awalnya terletak di perutnya, tetapi telah bergeser ke tengah alisnya. Itu telah menyatu dengan jiwanya. Pada saat yang sama, ia telah memperoleh kemampuan baru, Strictly Enforced Words. Keterampilan Strictly Enforced Words adalah simbol penyihir tingkat platinum. Itu dapat mengendalikan elemen-elemen magis di dunia melalui ucapan seseorang. Itu juga dapat membuat serangan magis serupa tanpa menggunakan sihir apapun. Karena ia telah memperoleh kemampuan baru, ia harus mencobanya. Jadilah terang. Watson melambaikan jarinya, dan matahari di atas kepalanya segera bersinar terang. Sinar matahari saling terkait dan berubah menjadi hujan anak panah yang turun dari langit. Dengan dia sebagai titik awal, sinar itu saling bersilangan dan menyebar ke puncak gunung yang tak berujung. Serangan itu segera menembus binatang ajaib apapun dalam jarak 1000 meter, darah segar mengalir bersama anak panah cahaya itu. Serangan itu telah membunuh lebih dari 1000 binatang ajaib. Anak panah cahaya itu juga melelehkan gunung salju Dragonspin dalam radius 1000 meter. Salju yang tidak pernah mencair telah berubah menjadi kolom air sebening kristal yang memperlihatkan bebatuan hitam di bawahnya. Watson cukup senang dengan skill Strictly Enforced Words setelah dia mengujinya. Setelah dia naik ke tingkat platinum, dia merasa seolah-olah otaknya telah tumbuh berkali-kali lipat. Pikirannya menjadi jernih, dan elemen magis dalam jiwanya menjadi jauh lebih kuat. Bahkan kapasitas sumber sihir elemen kacau miliknya telah tumbuh ke level juara tingkat berlian. Selain skill Strictly Enforced Words, kurasa kemampuanku sebagai seorang prajurit juga telah ditingkatkan saat aku naik ke tingkat platinum, gumam Watson pada dirinya sendiri. Seorang prajurit tingkat emas akan dapat berteleportasi, dan setelah seseorang naik ke tingkat platinum, kemampuan itu akan berkembang menjadi sesuatu yang disebut hukum domain. Hukum domain mirip dengan skill Strictly Enforced Words. Yang terakhir akan menggunakan kemauan seseorang untuk mengubah dunia, sementara yang pertama akan melepaskan aura pertempuran yang agung untuk membentuk domain. Dengan kekuatan Watson, ia dapat melepaskan domain dalam radius 100 meter, dan kekuatannya akan meningkat secara signifikan saat ia berada di domain tersebut, dan musuh-musuhnya juga akan ditekan di sana. Hukum domain juga akan beragam, berdasarkan aura tempur yang dilepaskan. Watson menghentakkan kakinya dengan ringan, dan bumi bergetar seperti riak-riak di dalam radius 100 meter. Lapisan cahaya pijar muncul dari kakinya dan menyebar ke segala arah, menciptakan cermin berkilau di tanah.
Saat domain terbentuk, data tentang domain tersebut segera muncul di benak Watson. Domain cahaya, kemampuan tuan rumah di dalam domain sangat ditingkatkan dan dapat muncul kapan saja di dalam domain. Kekuatan musuh juga ditekan dan diredupkan secara signifikan. Tuan rumah dapat mengendalikan semua senjata cahaya di dalam domain untuk menyerang musuh. Lebih dari 1000 senjata cahaya di dalam domain dengan cepat melesat sebagai hasil dari pikiran Watson. Setiap senjata sebanding dengan senjata tingkat emas puncak. Aura tempur yang bersiul mengeluarkan suara siulan saat melingkarinya. Bahkan logam terkuat pun akan hancur jika terkena senjata semacam itu. Lebih jauh lagi, senjata-senjata itu dapat ditempa ulang setelah habis. Bisa dikatakan senjata-senjata itu tidak terbatas. Dalam hal jangkauan dan kekuatan, hukum domain tidak dapat dibandingkan dengan kata-kata yang ditegakkan secara ketat. Yang pertama lebih tahan lama dan lebih baik dalam pertarungan jarak dekat. Dia tidak hanya mendapatkan aura pertarungan elemen cahaya. Dia telah mencoba domain cahaya, dan tepat saat dia akan terus mencoba domain aura pertarungan lainnya, Antonio dan Sylvan tiba di sisinya. Watson, selamat karena telah naik ke tingkat platinum. Usiamu baru 10 tahun, dan kau sudah menjadi elit tingkat platinum. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam seluruh sejarah kerajaan. Bahkan Santo Pedang saat ini baru mencapai tingkat platinum ketika ia berusia 15 atau 16 tahun. Kau memang muridku yang paling luar biasa. Antonio mengelus jenggotnya, wajahnya yang ramah tampak lega. Ia baru saja menjadi guru Watson kurang dari sebulan yang lalu. Dan Watson telah mencapai tingkat platinum. Watson pasti akan mencapai tingkat berlian dan mendapatkan prestasi yang lebih tinggi lagi. Ia sangat tersanjung memiliki murid seperti itu. Sylvan berdiri di samping Antonio, ia tampak terkejut. Watson, apakah kau baru saja mencapai tingkat platinum? Apakah itu berarti kau hanya berada di tingkat emas ketika kau bertarung denganku? Ia mengira Watson sudah menjadi elit tingkat platinum ketika ia memaksanya ke dalam situasi seperti itu. Ia tidak menyangka Watson hanya menjadi elit tingkat emas ketika mereka bertarung. Sungguh monster. Kekuatan Watson pasti telah meningkat puluhan kali lipat setelah ia naik ke tingkat platinum. Dalam keadaan seperti itu, apakah ia masih bisa mengalahkan Watson? Apakah ada di antara elit tingkat platinum yang bisa menandingi Watson? Anda menyanjung saya, Tuan. Saya masih jauh di belakang Anda, jawab Watson dengan rendah hati sambil mengusap tanda mata tanpa pupil di antara alisnya, yang langsung menghilang. Tanda itu tampaknya tidak banyak berubah dari sebelumnya. Ia yakin bahwa Antonio, yang telah merapal mantra pengupasan waktu, dapat melawannya selama 300 ronde. Meskipun hasil akhirnya kemungkinan besar akan menjadi kemenangan Antonio, hasilnya jauh lebih baik daripada sebelumnya, ketika ia sama sekali tidak berdaya di hadapan Antonio. Kenaikannya ke tingkat platinum berarti bahwa ia telah menjadi salah satu orang terkuat di dunia. Ia dapat melindungi keluarganya dari pengganggu manapun dan memungkinkan mereka menjalani kehidupan yang lebih baik. Ia akan memiliki masa depan yang cerah. Hati Watson dipenuhi dengan kebanggaan. Masa depannya ada di galaksi bintang. Ia datang, ia melihat, dan ia menang, seperti yang telah ia janjikan kepada para ksatria bulan hitam. Ia menundukkan kepalanya untuk menghadapi serigala langit pemakan bulan dan binatang ajaib lainnya. Dia tidak berkewajiban untuk mengalahkan binatang buas itu saat itu. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengalahkan mereka. Angin, dengarkan panggilanku, singkirkan semuanya. Mantra itu diucapkan sebagai hasil dari kata-kata Watson. Hembusan angin kencang bertiup melintasi seluruh gunung salju Dragonspin. Air salju yang dicairkan oleh cahaya telah tertiup hingga kering sepenuhnya. Angin meniup lapisan tanah, dan udara menjadi tipis. Tidak ada alasan baginya untuk melantunkan atau melakukan mantra apapun. Dia hanya membuka mulutnya untuk mengaduk dunia, dan kekuatannya setara dengan mantra tingkat platinum biasa. Makhluk hidup hanya bisa hidup karena mereka perlu menghirup oksigen dan menyerap partikel energi. Oksigen menjadi sangat tipis saat Watson menggunakan angin kencang untuk membersihkan udara. Puluhan ribu binatang ajaib jatuh ke tanah di sekitarnya. Dalam penderitaan, mereka menggaruk batu dengan cakar mereka dan merengek sambil memutar mata. Mereka semua tercekik, tidak bisa bergerak, dan tidak punya pilihan selain menunggu kematian dalam keputusasaan. Watson benar dalam penilaiannya bahwa ia hanya perlu menggerakkan jari-jarinya untuk membunuh binatang-binatang ajaib itu. Ia tidak perlu menggerakkan tangannya sama sekali. Ia hanya perlu mengucapkan sepatah kata atau melirik untuk mengakhiri hidup binatang-binatang ajaib itu.
Raung, serigala langit pemakan bulan, yang menyaksikan aksi itu dari suatu tempat di dekatnya, tidak lagi tersenyum. Ekspresinya menegang. Ia juga tidak bisa bernapas. Ia tidak mengerti apa yang telah terjadi. Binatang-binatang ajaib itu sedang dalam perjalanan untuk menyerang Watson, dan ketika kekuatan pemuda itu hampir habis, serigala itu akan menelannya. Namun, Watson telah melahap binatang-binatang ajaib lainnya dan menjadi lebih kuat karenanya. Tampaknya pemuda itu memiliki kemampuan yang sama seperti itu, dia bisa tumbuh lebih kuat dengan kemampuan melahapnya. Pemuda itu bahkan lebih kuat dari serigala. Bagaimana dia mendapatkan bakat itu? Serigala itu merasa iri, seperti manusia. Tingkat bahaya Watson telah berubah dari berbahaya menjadi mematikan. Serigala itu mengira bahwa dia akan mati jika tinggal di sana lebih lama lagi. Jadi, dia segera berbalik dan berlari menuju puncak gunung salju Dragonspin. Dia bisa menang tidak peduli jenis konflik yang dihadapinya. Bahkan jika dia mati, dia masih bisa membangkitkan dirinya sendiri. Itu bukan kegagalan pertamanya, tetapi itu adalah pertama kalinya dia merasakan teror. Serigala itu bersedia untuk kembali dan menerima iblis berambut ungu itu sekali lagi. Kalau tidak, dia mungkin akan mati di tangan Watson. Kau ingin lari, tetaplah di sini bersamaku. Ekspresi Watson tenang. Dia menghentakkan kakinya dan berteleportasi di atas kepala serigala langit pemakan bulan dan mengaktifkan hukum domain. Pada saat itu, dia mengaktifkan domain kekacauan primal. Aura pertempuran kekacauan primal adalah yang terkuat yang dia miliki. Saat domain diaktifkan, ia menyelimuti serigala langit. Aliran udara abu-abu kehijauan muncul di tanah dan mengelilingi Watson dan serigala langit pada saat yang sama. Mata besar tanpa pupil muncul di tengah aliran udara abu-abu kehijauan. Garis-garis terdistorsi memenuhi mata, dingin dan tanpa emosi. Seperti mata dewa yang memperlakukan semua kehidupan dan kematian secara setara. Domain kekacauan, kemampuan tuan rumah sangat ditingkatkan dalam domain, dan semua serangan musuh akan ditekan. Tuan rumah dapat menggunakan mata tanpa pupil untuk melepaskan sinar cahaya dalam domain. Apapun yang ditutupi sinar cahaya akan terhapus. Serigala langit pemakan bulan menyerbu ke kiri dan kanan dalam domain kekacauan. Tubuhnya memancarkan udara dingin yang menggigit saat melepaskan mantra tingkat platinum, 0 mutlak. Itu adalah mantra yang sangat kuat yang dapat membekukan ruang dan waktu. Namun, sebelum udara beku dapat menyebar, ia telah menyentuh aliran udara yang kacau dan hancur. Mantra 0 mutlak telah dibatalkan, serigala langit pemakan bulan tampak putus asa. Ia mengayunkan cakarnya dengan gila dan membuka mulutnya saat mencoba menghancurkan aliran udara di sekitarnya. Namun, saat bersentuhan dengan aliran udara yang kacau, bulu di tubuhnya terkikis hingga kulitnya yang telanjang. Kemudian, aliran udara yang kacau menghancurkan kulitnya, hanya menyisakan lapisan daging di kerangkanya. Itu dihilangkan lapis demi lapis. Watson bahkan tidak menggunakan mata tanpa pupil, inti dari wilayah kekuasaannya, tetapi serigala langit pemakan bulan hampir mati. Tidak ada cara untuk mundur, dan tidak ada serangan yang dapat menghancurkan wilayah kekuasaan. Ekspresi serigala langit pemakan bulan menjadi semakin putus asa. Antonio dan Sylvan berdiri di luar wilayah kekuasaan dan memperhatikan semuanya. Tidak ada yang bergerak karena mereka tahu itu tidak ada gunanya, terutama Sylvan. Dia menatap wilayah kekuasaan Watson yang kacau dengan kaget dan tidak percaya. Ini adalah elemen baru yang berbeda dari semua elemen yang dikenal lainnya. Apakah Watson orang yang mengembangkan elemen sihir baru di perbatasan? Seseorang telah mengembangkan elemen sihir baru di perbatasan belum lama ini, dan itu telah mengubah komposisi dunia. Dia telah memperhatikannya saat dia berada di rumah besar, dan dia bahkan mengirim Nightingale untuk menyelidiki masalah tersebut. Pada akhirnya, dia tidak menemukan apapun karena dia telah menunda insiden itu karena musim dingin yang akan datang. Dia sebelumnya percaya bahwa elit tingkat platinum misterius telah menciptakan elemen sihir baru. Dia ingin menemukan elit itu dan merekrutnya. Dia tidak pernah membayangkan Watson menjadi orang itu. Watson, bagaimanapun, hanya berada di tingkat emas. Namun, sepertinya dia bisa menciptakan elemen sihir baru yang memang ada di dunia. Bakat macam apa itu? Ketika Sylvan berbalik, dia melihat mata Antonio tampak tenang, seolah-olah dia sudah lama mengetahuinya, yang membuatnya tidak nyaman. Sepertinya keputusan Antonio untuk menjadikan Watson sebagai muridnya ada hubungannya dengan masalah itu. Tidak mengherankan bahwa Antonio,
yang sudah lama tidak meninggalkan gunung, berada di perbatasan. Dia merasa bimbang ketika menyadari bahwa orang yang selama ini dicarinya untuk menghasilkan elemen sihir baru adalah Watson. Sementara dia merenungkannya, serigala langit pemakan bulan hampir musnah, serigala itu telah ditelanjangi hingga tinggal tulang belulangnya. Watson telah berhenti, sepertinya dia tidak bermaksud membunuh serigala langit pemakan bulan. Dia pasti ingin melihat apakah serigala langit pemakan bulan masih bisa dibangkitkan dengan luka yang begitu parah. Mungkin serigala itu akan mengembangkan kemampuan baru juga. Jika jawabannya ya, dia pasti bisa melukai serigala langit pemakan bulan berulang kali dan menunggu serigala itu mengembangkan berbagai kemampuan sebelum dia melahapnya. Meskipun dia telah mencapai tingkat platinum, dia masih belum puas. Dia masih memiliki potensi untuk tumbuh lebih kuat. Kaca, Watson terhenti ketika mendengar suara yang tajam. Dia terkejut menemukan bahwa bebatuan di bawah kaki serigala langit pemakan bulan, yang telah berubah menjadi tulang putih, telah retak. Aliran udara hitam pekat naik dari dalam dan melingkari tulang-tulang putihnya. Kemudian, aliran udara itu berderit. Banyak tikus hitam raksasa yang panjangnya lebih dari 1 meter merangkak keluar dari tanah. Hanya dalam waktu singkat, ribuan tikus itu telah muncul. Mereka memiliki aura tingkat perunggu, dan begitu mereka keluar, mereka melesat ke tulang serigala langit pemakan bulan. Kemudian, mereka mulai menggigit dengan gigi tajam mereka. Meskipun serigala langit pemakan bulan adalah binatang ajaib tingkat platinum, ia tidak dapat menahan serangan tikus-tikus itu. Lebih jauh lagi, ia hanya memiliki kerangka yang tersisa, yang membuatnya semakin sulit untuk bertahan. Tikus-tikus itu menghancurkan tulang-tulang serigala itu dan melahapnya. Tikus-tikus hitam yang telah menelan tulang-tulang serigala itu bersinar dengan cahaya. Kemudian, mereka terbelah menjadi 2, dan jumlah totalnya terus meningkat. Namun, tikus-tikus itu dengan cepat terbunuh ketika mereka menyentuh aliran udara di dalam domain itu. Sayangnya, tubuh mereka terbelah, dan jumlahnya berlipat ganda lebih cepat. Dari mana tikus-tikus itu berasal? Bagaimana mereka begitu tangguh? Watson menggunakan sistem itu untuk menyelidiki ketika dia merasakan perbedaan antara tikus-tikus itu dan binatang ajaib biasa. Binatang sihir sintetis tingkat perunggu, tikus penggigit emas. Kemampuan, melahap cepat gigi keras mereka dapat menghancurkan logam keras apapun, dan mereka akan melahap semua yang terlihat. Kesadaran umum semua tikus penggigit emas berbagi satu kesadaran. Kemampuan tambahan, seleksi alam akan secara otomatis menghancurkan tikus yang lebih lemah dan terus berevolusi. Visi tak terbatas energi yang diubah dengan melahap akan terus-menerus mereplikasi tikus baru, tidak ada batas atas. Kemampuan tambahan, fusi lanjutan tikus penggigit emas yang berbeda dapat digabungkan, level akan meningkat, dan mereka akan mendapatkan kemampuan baru. Apa itu binatang sihir sintetis? Mata Watson menyipit. Itu adalah pertama kalinya dia mendengar tentang keberadaan binatang ajaib seperti itu. Tikus penggigit emas tidak memiliki kemampuan ofensif khusus, tetapi atribut melahap mereka cukup untuk menimbulkan masalah. Dia tidak tahu apa yang ada dalam pikiran orang yang menciptakan tikus-tikus itu. Dia tidak punya waktu untuk berpikir. Ribuan tikus penggigit emas telah berubah setelah mereka melahap serigala langit pemakan bulan. Sayap perak tumbuh dari punggung mereka, dan bulu hitam mereka ditutupi oleh baju besi es. Ukuran mereka juga meningkat, mereka tumbuh setinggi manusia dan mulai bergerak menuju Watson. Tanah di bawah kaki ratusan ribu binatang ajaib yang selamat mulai retak. Tikus penggigit emas merangkak keluar. Mereka memanjat binatang ajaib dan menggigitnya sampai tidak ada yang tersisa. Binatang ajaib itu tidak melakukan banyak perlawanan seolah-olah mereka sudah terbiasa dengan itu. Mungkin kehadiran binatang ajaib di dasar gunung dimaksudkan untuk memberi makan tikus penggigit emas. Seluruh gunung salju Dragonspin dipenuhi tikus sejauh mata memandang. Orang-orang yang takut akan kepadatan pasti akan pingsan jika mereka menyaksikan pemandangan itu. Suara retakan terdengar saat tikus penggigit emas merangkak keluar dari gunung salju Dragonspin. Seluruh jajaran gunung itu telah ada selama beberapa tahun yang tidak diketahui, tetapi runtuh hari itu. Gunung itu langsung tenggelam hingga 100 meter. Setelah itu, terlihat gunung itu penuh dengan lubang. Kepingan salju dan debu beterbangan ke segala arah saat gemuruh longsoran salju bergema sampai ke perbatasan. Saya akan menyelesaikan misi yang ditugaskan Yang Mulia kepada saya. Pria berambut ungu, setengah daging dan setengah kerangka,
Berdiri dengan tenang di langit di atas gunung salju Dragonspin, dia menyaksikan pegunungan di bawah kakinya retak dan perlahan tenggelam. Dia menyingkirkan pena bulu dan buku-bukunya. Gunung salju yang besar telah runtuh. Tidak akan ada musim dingin di perbatasan. Sebaliknya, itu akan digantikan oleh kawanan tikus penggigit emas yang tidak pernah berakhir. Tidak jelas siapa yang menimbulkan ancaman yang lebih besar. Di satu sisi, menggunakan tikus penggigit emas dari percobaan untuk menghabiskan 10 tahun melubangi gunung salju Dragonspin dapat menghilangkan parit alami yang membentang antara kerajaan utara dan selatan. Di sisi lain, itu dapat memanfaatkan tikus penggigit emas untuk mengendalikan perbatasan. Selain itu juga merupakan pasukan binatang ajaib yang tangguh. Saya ingin tahu berapa banyak orang yang bisa dibunuhnya dalam satu tembakan. Yang mulia benar-benar dalang. Pria berambut ungu itu mendesah. Dia mengulurkan tangan kirinya, yang menyerupai tulang putih. Seekor tikus hitam kecil mencicit saat berlari keluar dari tubuhnya dan ke telapak tangannya. Tikus hitam itu tidak lebih besar dari telapak tangan. Tubuhnya ditutupi bulu hitam halus. Penampilannya mirip dengan tikus penggigit emas, tetapi ada perbedaan yang mencolok. Pertama dan terutama, tikus itu memiliki tanda mahkota platinum di antara alisnya. Matanya juga berwarna platinum dan tampak bijaksana. Yang paling penting, fisik tikus itu memancarkan aura agung yang memungkiri perawakannya yang kecil. Bahkan langit dan bumi tampak tidak berarti jika dibandingkan. Satu-satunya produk yang telah berevolusi ke puncak dalam eksperimen itu adalah Raja Tikus Pemakan Surga tingkat platinum. Kehadirannya memungkinkannya untuk mengendalikan tikus penggigit emas lainnya. Itu memungkinkan mereka untuk melakukan perjalanan di sekitar perbatasan tanpa menyebabkan terlalu banyak kerusakan, dan itu juga mencegah mereka menyebar ke wilayah lain. Pria berambut ungu itu mengalihkan pandangannya ke utara yang tak berujung. Keindahan di utara secara bertahap terungkap sebagai akibat dari runtuhnya gunung salju Dragonspin. Itu adalah dataran tinggi putih yang luas dan tidak pernah berakhir. Medan mulai menanjak secara bertahap. Setiap sungai membeku di bawahnya, dan gletser berdiri di mana-mana di bumi. Itu adalah tempat yang sama sekali. Berbeda dari kerajaan naga suci. Sepanjang tahun, cuaca sangat dingin. Bangsa musim dingin utara bermarkas di sana. Raja Landar ketiga, penguasa kerajaan naga suci, bijaksana dan cemerlang. Dia tidak puas dengan wilayah kerajaan itu. Dia ingin memperluas wilayah, dan kerajaan naga suci terletak di tengah benua. 4 kerajaan lainnya telah lama mendambakan tanah subur itu. Daripada menunggu kerajaan lain menyerang, lebih baik menyerang mereka terlebih dahulu. Menghancurkan gunung salju tulang naga hanyalah permulaan. Udara dingin menyapu wajahnya, meniup jubah panjang pria berambut ungu itu. Penghalang gunung salju Dragonspin telah lenyap. Udara dingin dari utara bertiup melintasi perbatasan, itu membuat musim dingin semakin dingin. Kepingan salju yang jarang jatuh dari langit dan berangsur-angsur bertambah berat. Pria itu menatap diam-diam ke salju tebal yang menutupi seluruh perbatasan. Dia berbalik dan melangkah menuju jantung kerajaan naga suci. Tepat saat dia siap untuk pergi, sebuah suara muda bergema dari belakangnya. Berhenti di sana. Ketika pria berambut ungu itu berbalik, dia melihat seorang pria muda dengan rambut coklat dan mata biru terbang di udara. Dia menatapnya dengan cemberut di wajahnya. "Siapa kamu?" Pria berambut ungu itu memiringkan kepalanya sedikit, dia tampak bingung. Pria muda di depannya jelas dari perbatasan, tetapi dia belum pernah mendengar orang seperti itu. Dia tampak berusia sekitar 10 tahun, tetapi tubuhnya memancarkan aura majalah tingkat platinum. Itu agak mengejutkan. "Namaku Watson. Saya dari Kastil Blackmoon." "Watson, Kastil Blackmoon." Pria berambut ungu itu menjadi semakin bingung. Dia belum pernah mendengar nama-nama itu. Sepertinya dia sudah tinggal di gunung salju Dragonspin terlalu lama, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Keduanya saling menilai. Rambut ungu tua pria tua itu berminyak, dan Watson bertanya-tanya sudah berapa lama dia tidak mencucinya, dan jubah penyihirnya sudah usang. Angin bertiup lembut, dan memperlihatkan betis kiri pria itu. Wajah pria itu agak menarik meskipun Watson bisa melihat tulang-tulangnya. Sudut matanya dicat dengan riasan seperti badut, dan itu membuatnya tampak suram dan menyeramkan. Dia yakin bahwa pria itu adalah orang yang menyebabkan runtuhnya gunung salju Dragonspin. Dia sebelumnya telah menggunakan binatang kerakusan untuk memakan serigala langit pemakan bulan dan naik ke tingkat platinum.
Dia berharap untuk menunggu serigala langit pemakan bulan berevolusi beberapa generasi lagi sebelum dia melahapnya. Namun, segerombolan tikus telah bergegas keluar dan melahap serigala langit pemakan bulan. Hal itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Pada saat itu, fluktuasi aneh telah membentang dari langit di atas gunung salju Dragonspin. Dia segera menggunakan teleportasi dan bergegas ke sana. Dia melihat seorang pria parubaya berambut ungu di seberangnya. Aku sudah memberitahumu namaku. Sekarang giliranmu. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya menanggapi pertanyaan Watson. Tidak perlu bertanya, kau tidak akan membiarkanku pergi tidak peduli siapa aku, kan? Begitu pula, sekarang setelah kau melihatku, aku juga tidak bisa membiarkanmu pergi. Dia bisa berempati dengan perasaan Watson. Semua orang di perbatasan akan kesal jika mereka melihat tikus penggigit emas berlarian di sekitar gunung salju Dragonspin dan membayangkan masalah yang akan mereka hadapi di masa depan. Namun, yang tidak dia duga adalah Watson akan menggeram padanya. Tentu saja, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ada reruntuhan kuno berusia 10.000 tahun yang terkubur di bawah gunung salju Dragonspin. Aku hanya menunggu untuk menggalinya dan mempelajari beberapa mantra kuno. Ada juga binatang ajaib itu, termasuk serigala langit pemakan bulan. Mereka milik kastil bulan hitam. Tapi kamu baru saja melepaskan sekelompok tikus untuk memakannya. Apakah kamu tahu berapa banyak yang telah aku hilangkan? Setidaknya 100 juta koin emas. Hati Watson berdarah. Selain reruntuhan kuno, ratusan ribu monster ajaib yang tersisa adalah nyata dan bernilai setidaknya 10 juta koin emas. Pria berambut ungu itu membuka mulutnya sedikit. Jelas, dia tidak menyangka Watson akan mengatakan hal-hal seperti itu. Dia pikir Watson khawatir tentang perbatasan, dia tidak menyangka pihak lain hanya peduli dengan kehancuran belaka dan ratusan ribu binatang ajaib. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana otak pemuda itu bekerja. Pria berambut ungu itu menggelengkan kepalanya, mengumpulkan akal sehatnya, dan menunjuk Watson. Raja tikus pemakan surga, yang berdiri di telapak tangannya, segera berubah menjadi aliran cahaya dan melarikan diri. Raja tikus pemakan surga menyatu dari tikus penggigit emas yang berevolusi. Raja tikus memiliki keuntungan dari hampir semua binatang ajaib karena telah melahap sejumlah besar dari mereka. Itu adalah binatang ajaib terkuat di level yang sama dengan elit tingkat platinum. Ia memiliki keterampilan unik, melahap surga. Ia dapat melahap aura pertempuran dan bahkan cahaya matahari, bulan, dan bintang. Watson tidak akan meninggalkan sisa-sisa jika ia terbunuh dengan metode khusus itu adalah cara paling dasar dan mudah untuk melakukannya. Apa itu yang terbang melewati kita? Watson bahkan tidak melihat ke atas ke arah Raja Tikus Pemakan Surga yang menukik di atas kepala. Dia menghentakkan kakinya, dan alam kacau sepanjang 100 meter muncul di bawahnya. Aliran udara yang bergolak menghasilkan mata besar tanpa pupil, yang difokuskan pada Raja Tikus Pemakan Surga yang sedang terbang. Dia mengaktifkan kemampuan domainnya, Eliminate Light Rise. Sinar cahaya yang terdistorsi di dalam mata tanpa pupil itu saling terkait dan berubah menjadi pilar cahaya abu-abu cian yang besar. Itu menyapu melewati Raja Tikus Pemakan Surga, hanya menyisakan beberapa ampas di belakang. Setelah itu, Watson memanggil domainnya dan terbang tepat ke sisi pria berambut ungu itu. Dia memukulnya dengan marah dengan telapak tangannya. Angin hijau di udara berkumpul secara spontan dan berubah menjadi dua telapak tangan hijau sepanjang 100 meter. Dia memegang pria berambut ungu itu di telapak tangannya. Keluarkan semua barang berharga dari tubuhmu. Jika kau bisa memuaskanku, aku mungkin tidak akan meminta pertanggungjawabanmu atas kejahatan yang baru saja kau lakukan. Kau tidak akan bisa pergi hari ini jika kau tidak melakukan itu. Kau mengalahkan Raja Tikus Pemakan Surga dalam satu pukulan, dan kau juga menguasai hukum domain dan keterampilan kata-kata yang ditegakkan secara ketat. Kau adalah penyihir kelas ganda tingkat platinum. Siapa kau? Pria berambut ungu itu tampak terkejut untuk pertama kalinya saat dia dipegang di telapak tangan Watson yang seperti badai. Matanya yang panjang dan sipit terbuka lebar. Menjadi penyihir tingkat platinum di usia yang begitu muda adalah satu hal, tetapi dia juga penyihir kelas ganda. Itu adalah bakat yang menantang surga. Dia tidak percaya dia belum pernah mendengar pikiran yang begitu berbakat. Aku sudah memberitahumu bahwa aku Watson dari Kastil Bulan Hitam. Bibir Watson melengkung. Jangan mencoba mengubah topik pembicaraan. Aku akan memberimu kesempatan lagi.
Kau bisa tinggal dan menebus dosamu jika kau membayarku ganti rugi yang cukup untuk reruntuhan yang kau hancurkan dan binatang ajaib yang kau bantai. Bagaimana jika aku tidak memilih keduanya? Jubah panjang pria itu telah tertusuk. Tulang-tulang muncul dengan cepat dari dalam, mereka berputar dan berubah menjadi tulang yang lebih besar. Tulang-tulang di tubuh pria itu berlipat ganda hingga puluhan ribu dalam waktu kurang dari 10 detik. Dia berubah menjadi kerangka yang tingginya ratusan meter dan melayang ke langit, dengan 6 lengan kerangka terentang di belakangnya. Setiap lengan menampung harta karun yang unik. Ada satu set pedang dan perisai tingkat platinum yang berkilauan yang memancarkan aura kuno. 6 senjata itu tampak luar biasa, dan tubuh pria itu tertanam di dada kerangka itu. Dia mengendalikan kerangka itu untuk mengarahkan 6 senjata ke Watson. Pada saat yang sama, Raja Tikus Pemakan Surga, yang baru saja dihancurkan Watson, mulai menggeliat dan membesar. Pertama, ia berubah menjadi sepotong daging, dan kemudian daging itu berubah menjadi Raja Tikus Pemakan Surga yang baru. Kemudian 12 Raja Tikus Pemakan Surga mengelilingi Watson. Ukuran domain terus meluas, dan segera menjadi radius 100 meter. Raja Tikus Pemakan Surga, yang telah tumbuh dalam ukuran, memiliki bentuk mahkota platinum di dahinya, itu telah berubah dari ilusi menjadi nyata. Mulutnya juga terbuka menjadi lubang hitam yang menyerap cahaya di sekitarnya. Ruang tampaknya terdistorsi saat menyelimuti Watson. Dia melihat sekelilingnya, tetapi dia hanya bisa melihat kegelapan kosong. Jika aku memasukkan Raja Tikus Pemakan Surga, itu lebih dari 10 elit tingkat platinum. Bahkan jika kita mengabaikan kemampuan membelah Raja Tikus Pemakan Surga, masih ada 2 dari kita, dan kita berdua adalah elit tingkat platinum. Kamu hanya 1 orang. Bagaimana kamu berniat untuk mengalahkan kami? Pria berambut ungu itu bertanya. Seorang penyihir tingkat platinum berdiri di depannya dengan Raja Tikus Pemakan Surga di sampingnya. Raja Tikus itu juga berada di tingkat platinum, jadi itu berarti sulit dibunuh. Ia juga akan membelah tubuhnya terus-menerus. Itu bisa jadi krisis paling parah yang pernah dihadapi Watson. Watson tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, ia mulai melantunkan mantra. Mantra yang ia lantunkan tersusun dari rune. Saat bahasa yang indah itu jatuh, sungai waktu yang panjang muncul di langit. Itu adalah proyeksi River of History, yang telah menyatu dengan mantra tingkat platinum puncak. Proyeksi River of History jauh lebih kuat karena Watson adalah penyihir tingkat platinum, dan ia juga melantunkan rune. Watson telah memanggil 100 diri masa lalunya. Bahkan rekan yang paling tidak penting sekalipun berada di tingkat emas. Cabang-cabang pohon dunia menggeliat keluar dari telapak tangan Watson hampir seketika. Ia menggunakan mantra Starfall untuk membuat kartu emas dengan cepat. Kemudian, ia menggunakan mantra God's Discharge untuk menyatukannya ke dalam tubuh masing-masing diri masa lalunya. Ia memutar cincin Wish for the World di jarinya dan membuat permohonan untuk mendapatkan kembali kekuatannya untuk semua kartu yang ia buat. Namun, ia perlu menggunakan 10 tahun dari kehidupan tuannya. Ia membuat beberapa permohonan hingga ia mengucapkan mantra God's Discharge pada semua klon. Ketika klon-klon itu menyatu dengan mantra keturunan dewa, mereka memiliki aura yang berbeda dari manusia lainnya. Beberapa memiliki mahkota hitam di kepala mereka dan mengenakan jubah hitam. Beberapa digantung terbalik di salib, tubuh mereka hangus, dan wajah mereka bengkok. Ada juga malaikat maut yang memegang sabit besar di tangannya dan mengenakan jubah hitam, tetapi tidak ada apapun di dalam jubah itu. 100 binatang ajaib telah turun. Bahkan Raja Tikus Pemakan Surga, yang telah memakan banyak binatang ajaib, mengeluarkan 2 raungan cemas ketika dia merasakan aura binatang ajaib itu. Pria berambut ungu itu juga ada di sana, dia sedikit terkejut. Klon-klonku setara dengan 100 elit tingkat platinum. Bahkan tanpa kemampuan mereka, aku dapat berubah menjadi lebih dari 30 bentuk sendiri. Bagaimana kau akan mengalahkanku? Watson mengulangi kata-kata pria berambut ungu itu kepadanya, kata demi kata dan penuh ejekan. Pria berambut ungu itu terdiam. Watson mampu memanggil 100 klon tingkat platinum, dia tidak bisa melakukannya. Dia bahkan lebih curiga dengan identitas Watson. Dia pastilah elit teratas di kerajaan, mengapa dia ada di perbatasan? Apa hubungan antara pemuda itu dan bangsawan perbatasan? Saat dia memikirkan hal itu, lubang hitam yang diciptakan oleh Raja Tikus Pemakan Surga hancur. Cahaya dan ruang tidak lagi terdistorsi, memperlihatkan pemandangan di luar. Sylvan dan Antonio berdiri berdampingan, wajah mereka muram.
Tikus-tikus penggigit emas baru saja melarikan diri dari gunung salju Dragonspin. Mereka tidak mengejarnya. Sebaliknya, mereka mencoba memikirkan cara untuk mencegah gunung salju Dragonspin runtuh total. Mereka tidak yakin apa arti kehancuran gunung salju itu bagi mereka. Akhirnya, mereka menemukan bahwa bagian dalam gunung itu telah dipenuhi lubang untuk waktu yang lama. Mereka tidak akan dapat menyelamatkannya bahkan jika mereka bekerja sama untuk merapal mantra elemen tanah. Selain itu, ada banyak gas hitam di dalam gunung salju Dragonspin. Gas itu meluas di sepanjang gunung yang telah runtuh. Agar gas itu tidak melayang ke arah perbatasan, mereka berdua bekerja sama untuk menggeser keruntuhan gunung ke arah utara. Gelombang kejut yang diciptakan oleh kehancuran itu mendorong salju di tanah ribuan kilometer jauhnya. Salju itu telah mencapai ketinggian lebih dari 100 meter. Mereka berdua tidak punya waktu untuk menangkap semua tikus yang telah melarikan diri dari gunung itu. Mereka takut Watson akan mengikuti mereka ketika mereka melihat pemuda itu terperangkap di ruang gelap gulita. Mereka menerobos masuk ke ruang yang sama dan menemukan bahwa Watson dan 100 binatang ajaib ada di sana. Raja tikus pemakan surga dan pria yang tertanam dalam kerangka besar juga ada di sana. Ekspresi Antonio berubah ketika dia melihat pria berambut ungu itu. Dia telah mengenali pria di depannya. Antonio, pria berambut ungu itu melirik Antonio. Dia bingung pada awalnya, tetapi kemudian dia menunjukkan ekspresi yang lebih ragu. Bukankah kamu seorang pria tua? Bagaimana kamu menjadi begitu muda? Apakah kamu menggunakan metode pengupasan waktu? Tidak, kamu tidak memiliki aura teknik pengupasan waktu pada dirimu. Apa yang terjadi? Moriarty, kamu adalah murid pertamaku. Tidakkah kamu akan memanggilku sebagai guru ketika kamu melihatku? Mengenai keraguanmu, aku lebih bingung tentangmu. Kamu seharusnya mati dalam kerusuhan iblis wanita 10 tahun yang lalu. Antonio melirik pria berambut ungu itu dengan bingung, terutama ketika dia melihat tubuh kurus di sisi kiri Moriarty. Sebagai wakil kerajaan, Moriarty telah melakukan perang salib melawan gereja iblis 10 tahun yang lalu. Akhirnya, semua orang mengatakan bahwa Ratu Avril telah membunuhnya. Separuh tubuhnya telah terkelupas dari daging dan darah, dan dia telah binasa dalam penderitaan. Antonio telah memeriksa tubuhnya dan memutuskan bahwa muridnya tidak mungkin hidup. Karena itu dia telah menguburnya dengan tangannya sendiri. Gereja iblis didefinisikan sebagai sangat jahat dan dibenci oleh orang-orang karena propaganda kerajaan yang disengaja. Mengapa seorang murid, yang sudah mati, berdiri di depannya? Banyak pikiran terlintas di benak Antonio dalam sekejap. Saya akan memanggil Anda dengan sebutan Master jika Anda menginginkannya. Saya tidak menyangka Anda juga berada di perbatasan, Master, dan bukan di kuil bintang. Sepertinya Anda di sini untuk jalan-jalan, sungguh suasana hati yang elegan, Master. Pria berambut ungu bernama Moriarty itu memperlihatkan senyum yang agak kesepian. Apakah itu berarti Anda dan adik laki-laki saya, yang juga merupakan bangsawan perbatasan, bekerja sama untuk mendapatkan posisi tertinggi, Master? Jangan bicara omong kosong, Antonio menegurnya. Saya di sini untuk merekrut seorang murid. Merekrut seorang murid. Pandangan Moriarty beralih ke Watson. Watson adalah satu-satunya yang bertemu dengan profil itu. Tidak heran dia bisa mencapai tingkat platinum di usia yang begitu muda. Terlebih lagi, mantra yang dia gunakan tampaknya sedikit familiar. Sepertinya dia memang murid Anda, Master. Sungguh murid yang luar biasa. Baiklah, cukup gosipnya. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Moriarty mengendalikan tubuh kerangka besar itu dan meraih Raja Tikus Pemakan Surga. Sebuah lubang raksasa terbuka di belakangnya, memancarkan daya tarik yang luar biasa yang menariknya ke lokasi lain. Berhenti, kau belum memberitahuku bagaimana kau masih hidup. Wajah Antonio berubah, dan lapisan aura muncul di tubuhnya. Mantra pengupasan waktu menuntunnya untuk berubah menjadi bintang berlian dan terbang menuju Moriarty. Dia melantunkan mantra elemen gelap tingkat platinum, lubang hitam, dan memanggil lubang hitam besar untuk melawan mantra lubang hitam milik Raja Tikus yang melahap surga. Dan mengapa kau menghancurkan gunung salju tulang naga? Untuk siapa kau bekerja? Katakan yang sebenarnya. Sylvan tepat membuntutinya. Dia juga merapal mantra pengupasan waktu, dan kekuatannya segera meningkat ke tingkat platinum. Setelah itu, dia melepaskan Vermilion Nova, mantra elemen api yang paling luar biasa, dan sedikit matahari terbenam.
Moriarty tampak santai meskipun faktanya dia diserang oleh dua orang yang sebanding dengan elit tingkat berlian. Tuan, adik muda, baiklah, karena sekarang kita memiliki adik muda lainnya, mungkin aku perlu memanggilmu adik muda pertama. Bukankah kalian terlalu antusias untuk mengucapkan selamat tinggal? Moriarty mengendalikan kerangka besar itu dan mengangkat keenam lengannya, dua di antaranya memegang perisai dan yang lainnya pedang panjang, untuk menghadapi mantra Sylvan dan Antonio. Perisai itu menahan matahari merah, memungkinkan api bersuhu tinggi untuk membasahinya. Pedang panjang itu menebas lubang hitam itu hingga terbuka. Moriarty tidak mencoba untuk memblokir serangan mereka pada saat yang bersamaan. Cairan hitam mengalir dari tulang-tulang di sisi kirinya. Itu menggeliat dan melilit tulang-tulang itu dan mengubahnya menjadi hitam. Kulit yang gelap membentuk sayap dari belakang, ekor dari belakang pantatnya, dan akhirnya menutupi wajahnya. Itu membuat topeng dengan taring bergerigi. Tekstur merah bercampur dengan cairan hitam. Tekstur itu berkedip sedikit, membuat Moriarty tampak seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Aura Moriarty segera naik dari tingkat platinum ke berlian begitu cairan merah hitam itu keluar. Kerangka besar yang telah ditatahnya juga berubah menjadi merah dan hitam. Moriarty benar-benar memasuki tingkat berlian, tidak seperti Antonio, yang terakhir mengeksploitasi ratusan dirinya sebelumnya untuk ditumpuk bersama dan mencapai kekuatan tingkat berlian di dunia tingkat platinumnya. Saya yakin Anda tidak mengharapkannya, Guru. Anda meninggalkan saya dan mengubur saya saat itu, tetapi saya bertahan. Saya harus berterima kasih kepada Anda, Guru. Saya tidak akan sekuat saya hari ini jika bukan karena Anda. Ketika saya meneliti binatang ajaib dan mencari tahu cara membuat mereka berevolusi, saya menemukan strategi yang dapat memungkinkan manusia untuk berevolusi. Saya menyebutnya darah iblis. Ngomong-ngomong, saya terinspirasi untuk membuat solusi itu dengan teknik pengupasan waktu Anda. Namun, itu lebih kuat dan memiliki lebih sedikit efek samping daripada metode time stripping. Kau bukan lagi tandinganku. Setengah dari wajah Moriarty ditutupi dengan topeng merah dan hitam, dan suaranya menjadi rendah, serak, dan percaya diri. Demi persahabatan kita di masa lalu, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Tapi kau juga tidak seharusnya bertarung dengan sia-sia. Tidak seorang pun tahu betapa sulitnya hidupnya bertahun-tahun yang lalu. Raja telah menariknya keluar dari kubur. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Raja telah menyelamatkannya, dia bersyukur atas apa yang telah dia lakukan. Itulah sebabnya dia bekerja untuk Raja. Prasyarat untuk pekerjaannya adalah hidup dengan baik. Dia tidak ragu untuk mengoleskan cairan evolusi binatang ajaib yang telah dia coba pada tikus penggigit emas pada dirinya sendiri untuk bertahan hidup. Untungnya, dia berhasil. Dia telah berevolusi menjadi bentuk iblis. Semua kekuatannya telah berlipat ganda puluhan kali dengan kedok itu. Dia juga telah menerima kekuatan iblis yang dapat mencemari segalanya, termasuk sihir dan aura pertempuran. Dia akan mencemari apapun yang disentuhnya. Dua mantra sihir yang diucapkan Antonio dan Sylvan telah menyebabkan pola merah terbentuk di lubang hitam. Kekuatan tarik semakin mendekati Antonio, dan api Vermilion Nova berubah menjadi keruh dan membakarnya. Kekuatan iblis telah mencemari binatang ajaib yang dipanggil Watson sebelum mereka mendekat, mereka terbakar menjadi abu hitam dan merah. Tidak seorang pun di dunia, bahkan penyihir yang paling berpengetahuan dan kuat, dapat melukainya. Moriarty memancarkan rasa percaya diri. Separuh tubuhnya telah melewati lubang hitam teleportasi. Pada saat itu, dia melihat bayangan hitam melintas di depannya. Penggabungan sistem, aktifkan. Perasaan lemah menyelimuti dirinya. Darah iblis yang telah menyebar pada kerangka besar itu telah menyusut dan berubah menjadi bola hitam dan merah seukuran kepalan tangan yang terbang ke tangan pemuda itu. Itu bertabrakan dengan darah lain di tangannya dan meledak dengan cahaya terang. Darah hitam dan merah itu segera membungkus darah merah tua dan menggelapkannya. Pemuda itu adalah Watson. Itu tidak mungkin. Moriarty merasakan perasaan lemah yang luar biasa saat darah mengalir dari sudut mulutnya. Bahkan upaya gabungan Antonio dan Sylvan tidak dapat menembus kekuatan iblis yang dia gunakan untuk pertahanan. Bagaimana mungkin pemuda di depannya dengan cepat menerobos masuk dan mengambil lebih dari setengah darah iblisnya? Setelah Watson melakukan itu, pemuda itu menatap kerangka besar itu dengan penuh minat. Itu memberi Moriarty firasat buruk tentang itu, item spesial tingkat platinum, darah iblis. Efek,
Esensi dan cairan evolusi yang diekstrak dari puluhan ribu binatang ajaib dapat memungkinkan tubuh manusia berevolusi terus-menerus. Cairan ini juga dapat memungkinkan tubuh menembus batasnya dan memasuki level yang lebih kuat. Namun, tingkat keberhasilannya tidak 100%. Konsekuensi kegagalan adalah kematian inangnya, dilahap oleh darah iblis. Tingkat keberhasilan evolusi saat ini adalah 50%. Efek tambahan, penyembuhan diri super setelah menyatu dengan darah iblis, selama masih ada sedikit jaringan yang tersisa di tubuh, itu dapat dibangkitkan kekuatan kontaminasi kemampuan khusus iblis yang dapat mencemari semua sihir dan aura tempur bentuk iblis setelah berubah menjadi iblis. Semua kekuatanmu akan meningkat secara signifikan. Kamu akan kebal terhadap serangan atribut jahat dan akan ditahan oleh serangan elemen cahaya. Keterampilan tambahan, darah iblis mendidih. Biasanya, darah iblis disimpan di sumsum tulang. Ketika diaktifkan, darah akan berkembang biak dan menutupi item lainnya. Setiap objek yang ditutupi darah iblis akan mendapatkan kecerdasan dasar, dan inangnya dapat mengendalikannya. Itu juga akan memiliki kekuatan binatang panggilan tingkat platinum. Watson menyentuh darah iblis di tangannya saat data lengkap muncul di matanya. Darah ini adalah item tingkat platinum. Aku bisa mengubah bentukku setelah aku memakannya. Tidak buruk sama sekali. Meskipun wujud iblis membuatnya senang, ia terkejut dengan kemampuan wujud itu untuk menyembuhkan diri sendiri. Ia menginginkan kemampuan yang sama dari serigala langit pemakan bulan. Ia tidak perlu takut pada lawan yang lebih kuat. Selama tubuh dan jiwanya tidak hancur dalam satu pukulan, ia dapat menyerap lebih banyak energi dan membangkitkan tubuhnya. Watson tidak melahap darah iblis secara langsung karena ada kemungkinan gagal jika ia melakukannya. Tingkat keberhasilan untuk mengembangkan darah iblis murni kurang dari 10%. Watson baru saja menyatukan darahnya dengan darah iblis, dan tingkat keberhasilannya meningkat menjadi 50%. Setelah berhadapan dengan Moriarty, ia memilih untuk terus menyatukan darahnya dengan darah iblis. Atau, ia mungkin menggunakan cincin Wish for the World untuk meningkatkan tingkat keberhasilan menjadi 100%. Setelah ia membuat keputusan, Watson mulai memeriksa kerangka besar yang menonjol dari tubuh Moriarty. Tulang-tulang itu juga tidak biasa. Item spesial tingkat platinum, Purgatory Skeleton. Efek, fosil kerangka binatang iblis tingkat platinum, Hellbaron, diekstraksi dari kedalaman gunung salju Dragonspin. Hellbaron adalah spesies dari zaman kuno. Ia memiliki 6 lengan, dan masing-masing lengan melambangkan hukuman dari neraka. Mereka yang menyatu dengan kerangka tersebut dapat memperoleh kekuatan Hellbaron. Efek tambahan, transformasi Hellbaron dibagi menjadi transformasi lengkap dan transformasi parsial. Transformasi lengkap memungkinkan seseorang untuk berubah menjadi Hellbaron, dan transformasi parsial hanya dapat memanggil kerangka Hellbaron. Resistensi fisik super, hampir kebal terhadap semua kerusakan fisik. Resistensi sihir super, hampir kebal terhadap semua mantra sihir. Raja Iblis. Efek penekan pada makhluk berelemen gelap. Hilangnya rasa sakit karena struktur tubuhnya yang unik. Tidak ada serangan fisik atau spiritual yang dapat menyebabkan rasa sakit. Keahlian tambahan, penyiksaan 6 lengan. Senjata di ke-6 lengan itu adalah alat penyiksaan yang dibuat untuk bagian tulang yang paling keras. Siapapun yang terluka oleh ke-6 alat penyiksaan itu akan menderita sakit fisik dan spiritual dan mati dengan rasa sakit yang luar biasa. Tidak heran tubuh Moriarty setengah daging dan setengah tulang. Jadi itu karena alat itu. Ketika dipanggil secara lokal, kerangka api penyucian dapat mengganti tulang-tulang di tubuhnya sendiri dengan tulang-tulang Hellbaron. Kekuatan tubuh dapat berkembang saat itu, tetapi juga dapat lolos dari dampak dari sekelilingnya. Sangat ideal untuk tempat-tempat dengan iklim beku seperti Dragonspin Snow Mountain. Namun, ketika dia melihat sosok Moriarty, jelas bahwa dia belum sepenuhnya menyatu dengan Purgatory Skeleton. Tentu saja, semua itu tidak penting bagi Watson. Karena dia tahu efek Purgatory Skeleton, dia tidak berencana untuk menyerahkannya kepada Moriarty. Pria tua itu telah menghancurkan reruntuhan di Dragonspin Snow Mountain dan membunuh ratusan ribu binatang ajaib. Jika dia tidak mendapatkan sesuatu darinya sebagai kompensasi, Watson akan merasa seperti telah kehilangan banyak darah. Singkatnya, dia menginginkan barang itu. Dengan pemikiran itu, Watson memutar salah satu dari 8 cincin di jarinya dan membuat permohonan. Tulang lengan putih segera muncul di tangannya. Itu adalah tulang yang telah dia gunakan untuk menduplikasi dirinya sendiri. Harganya adalah 1 tahun umur Antonio.
Watson memegang tulang itu dan melepaskan fusi sistem ke purgatory skeleton besar yang telah ditanamkan Moriarty. Fusi sistem, aktifkan. Sialan bocah. Mati. Moriarty merasakan ada yang tidak beres dan langsung membatalkan rencananya untuk menyerang Antonio dan Sylvan. Dia mengendalikan 6 lengan raksasa kerangka di punggungnya dan membiarkan 6 instrumen penyiksaan tingkat platinum yang berbeda melindas tubuh Watson. Pedang panjang tingkat platinum melambangkan hukuman pemotongan tubuh. Pedang itu akan memotong daging seseorang sedikit demi sedikit, menyebabkan mereka mati dalam kesedihan. Perisai itu melambangkan hukuman perawan besi. Saat dilipat, perisai itu akan bertindak seperti peti mati besar yang dapat menjebak seseorang di dalamnya. Paku keling di atasnya akan menusuk tubuh orang itu. Selain itu, ada 4 jenis metode hukuman lain yang juga sangat brutal. Moriarty melepaskan hukuman pada saat itu juga. Ribuan hantu menyerbu tubuh Watson saat pedang kematian langsung berbalik ke arahnya. Perisai Iron Virgin terlipat dan membungkusnya. Kemudian, peti mati itu dihantam oleh berbagai lapisan metode hukuman. Ekspresi Antonio dan Sylvan berubah ketika mereka melihat pemandangan itu. Mereka ingin melangkah maju dan membantu, tetapi sebelum mereka bisa melakukan apapun, patung bermartabat yang dibentuk oleh perisai Iron Maiden tiba-tiba hancur dan memperlihatkan sosok Watson di dalamnya. Semua instrumen penyiksaan yang menyentuhnya seperti hantu yang tidak ada, mereka melewatinya. Sebaliknya, purgatory skeleton di Moriarty dengan cepat menghilang. Itu berubah menjadi cahaya dan menyatu dengan tulang di tangan Watson, itu telah berubah menjadi kerangka kecil yang indah. Kepalanya yang terkulai diam-diam melayang di udara, seperti boneka yang sangat terampil. Ekspresi Moriarty menjadi gelap ketika dia melihat pemandangan itu karena Watson tampak santai bahkan ketika dia diserang. Selamat, Master, karena berhasil menggabungkan Purgatory Skeleton, item tingkat platinum. Purgatory Skeleton dan Demon's Blood telah terdeteksi dan dapat digabungkan. Apakah Anda ingin menggabungkannya, Master? Gabungkan. Selamat, Master, karena berhasil menggabungkan Purgatory Skeleton. Anda telah membangunkan iblis yang sedang tertidur lelap. Anda telah memperoleh tubuh lengkap Hell Baron. Setelah pemberitahuan sistem, darah iblis di sekitar Watson bertabrakan dengan tulang. Kemudian, darah iblis mendidih dan menutupi tulang. Daging hitam dan merah tumbuh dan membentuk tubuh yang anggun. Seorang wanita sempurna dengan kulit agak hitam dan lekuk tubuh yang indah muncul di hadapan Watson dalam waktu kurang dari 1 menit. Penampilan wanita itu begitu sempurna sehingga dia tidak tampak berasal dari dunia itu. Dia memiliki 2 tanduk merah tua yang melengkung di kepalanya, 6 anggota tubuh menyebar dari belakangnya, dan ekor iblis ramping yang memanjang dari belakangnya. Tubuhnya ditutupi dengan tanda merah tua misterius yang memancarkan keganasan. Itu, beberapa elit tingkat platinum di sana, termasuk Moriarty, terkejut. Mata Watson juga terbuka lebar. Dia tidak tahu bahwa ketika 2 alat tingkat platinum bertabrakan, mereka akan menyatu menjadi manusia daripada alat yang lebih kuat. Iblis wanita yang menggerahkan dan cantik itu membuka matanya seolah-olah dia merasakan tatapan mereka. Matanya hitam pekat dengan celah vertikal di pupilnya. Orang bisa melihat urat merah cerah di sekitar matanya. Seolah-olah ruang telah berkurang saat dia membukanya. Rekan Moriarty, Raja Tikus yang melahap surga, menjerit kesakitan. Ah! Sudah berapa tahun? 1000 tahun, 10.000 tahun, sejak Gabriel, wanita terkutuk itu, memotong leherku, aku sudah lama tidak merasakan sinar matahari yang hangat. Iblis wanita itu mendesah saat dia mengulurkan tangan untuk menyisir rambut merahnya yang memukau. Api neraka hitam meletus dari dagingnya yang telanjang untuk membentuk gaun hitam panjang. 6 lengan di punggungnya, ditarik ke dalam tubuhnya pada saat yang sama. Monster macam apa itu? Mungkinkah itu? Sylvan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Dalam ingatannya, hanya ada satu makhluk yang tampak seperti itu. Suaranya tidak keras, tetapi mencapai telinga iblis wanita itu, dia menoleh dan tersenyum. Sungguh kasar, aku bukan iblis. Aku Lilith, pemimpin kelompok Baron Neraka. Kamu dapat memanggilku sebagai Ratu Lilith, iblis wanita malam, atau Lilith, dan aku bukan monster. Apakah kamu mengerti? Kamu manusia yang menyedihkan. Begitu dia selesai berbicara, wanita yang menyebut dirinya Lilith mengulurkan jari ke arah Sylvan. Sinar cahaya merah mengikuti jarinya dan terbang ke arahnya. Itulah kekuatan unik iblis untuk mencemari. Sylvan buru-buru memanggil perisai pelindung seolah-olah dia tidak menyangka dia akan menyerangnya begitu tiba-tiba.
Sayangnya, sudah terlambat. Cahaya merah menembus perisai dan hinggap di dadanya. Cahaya itu melelehkan pakaiannya dan memercikkan daging dan darah busuk di dadanya. Cahaya itu membuatnya sulit bernapas, dan wajahnya pucat. Kalian manusia tak berguna akan menjadi tumbalku untuk merayakan kebangkitan Lilith Agung. Tapi, yang pertama dan terutama, Lilith berjalan dengan senyum cemerlang setelah melukai Sylvan, penyihir terhebat kerajaan, dengan satu pukulan. Dia berjalan menuju Watson sebelum mengubah sikapnya dan berlutut dengan satu kaki. Dia berkata, "Aku Lilith, Guru Agung, dan aku ingin menyampaikan penghargaanku kepadamu dan bersumpah setia kepadamu karena telah membangkitkanku. Aku akan mengabulkan semua permintaanmu, tolong sampaikan perintahmu."